warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk Unisa Muda dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel Si Komar, berbagi kisah memanen hikmah. Kelahiran anak merupakan sesuatu yang selama ini didambakan atau diidam-idamkan bagi pasangan yang baru menikah atau yang telah lama menikah. Nah, kehadiran anak ini membawa suatu warna baru dalam keluarga dan juga membuat adanya peran baru bagi orang tua. Tetapi warna-warni baru itu terkadang bisa memudar. Kenapa? Karena adanya permasalahan-permasalahan baru yang menyertainya. Oke, untuk itu kita akan membahas atau mengulik permasalahan-permasalahan bayi baru lahir dan juga ibu pasca melahirkan. Di sini saya Komarudin, dosen psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Tidak sendirian, di sini saya juga ditemani oleh seorang bidan kita, Kak Yeni Yulianti, SDR Kep. Selamat siang Kak Yeni. Siang Pak. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja Pak. Oke, senang sekali rasanya ini kita bisa berdiskusi pada kesempatan kali ini membahas suatu fenomena ataupun suatu kejadian-kejadian terutama pada bayi baru lahir dan ibu pasca melahirkan. Nah, kayak nih selama pengalaman menjadi bidan ya, biasanya nih apa sih permasalahan-permasalahan yang muncul ketika seorang wanita yang melahirkan? Pak, dari pengalaman ya Pak ya. Karena belum pernah mengalami. Oh gitu ya. Ini kayak ini bidan yang masih single aja. Ya, dari pengalaman Pak, biasanya dari ibunya dulu. Nah, ketika persalinan yang paling dibutuhkan adalah tenaga seorang ibu. Karena tenaga itu digunakan nanti untuk menerat Pak bahasa medisnya, untuk mengeluarkan bayi. Nah, biasanya pada ibu persalinan itu anak pertama untuk melahirkan bayi itu kan harus pembukaannya lengkap sampai 10. Nah, ada kalau berkurang gitu gimana Kak? Misalnya udah nasi tomat sampai 5 gitu. Ada beberapa ibu belum pembukaan 10 tapi kok udah pengen meneran. Nah, dari sana mulai permasalahannya. Karena menerannya lebih awal, jadi tenaganya berkurang. Nah, ketika pembukaannya sudah lengkap, mau melahirkan bayi, tenaganya sudah habis dan bayinya belum bisa keluar. Nah, dimulai dari sana nanti permasalahannya Pak. Begitu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi ketika bayi itu lahir biasanya ditandai dengan kejadian aspeksia. Oh, apa itu? Menarik sekali. Aspeksia ya. Aspeksia, ya. Aspeksia ini adalah bayi lahir dengan tidak langsung menangis. Nah, itu di pause atau gimana ya? Nggak boleh menangis dulu. Atau emang seperti apa itu? Ketika melahirkan, yang kita harapkan sebagai pendamping atau bidan itu adalah bayi yang langsung menangis, langsung teriak, seperti itu Pak. Nah, ada beberapa kasus ya karena terhambat di jalan persalinan, jadi suplai oksigen bayinya kurang. Nah, jadi bayinya ini badannya itu Pak, bahkan seluruh badan itu warnanya biru karena kekurangan oksigen. Seperti itu aspeksia. Gitu, bukan karena ibunya suka warna biru gitu ya? Atau penggemar Chelsea misalnya kan? Oh gitu bukan juga ya? Tiba-tiba lahir biru. Oh gitu enggak ya? Oke, nah itu kenapa ya kok bisa membiru itu? Nah, yang pertama karena kekurangan suplai oksigen tadi. Bisa disebabkan karena kekurangan tenaga ibu untuk meneran, jadi terhambat yang tadinya dalam waktu kurang dari 1 jam harus lahir atau kurang dari 30 menit harus lahir, ternyata dia tertahan di jalan lahir. Nah, terhambatlah suplai oksigen itu ke bayi. Nah, waktu lahir biasanya Pak, pas bayi lahirnya kita nilai adalah keadaan umum atau KU bayi. Biasanya kita nilai dengan menggunakan skala. Wah, skala apa ini? Biasanya kita nilai dengan skala Apgar. Oke, Apgar. Apgar itu apa ya? Apgar gitu? bukan agar-agar ya. Oh, bukan ya? Apa itu skala Apgar? Skala Apgar ini mau dibahas satu-satu ya Pak? Boleh. Dari A. Nanti biasanya kita nilai adalah warna kulit, appearance. Dari warna kulit, jadi waktu bayi lahir kita pembukaan lengkap, kepala bayi lahir kita sambal susun dan penilaiannya secara cepat Pak. Nggak bisa lama-lama warna kulitnya merah dilihat sampai 30 menit, wah bahaya. Jadi hanya hitungan detik pas lahir kita sambal susun lihat langsung Apgar. Pertama yang kita lihat adalah warna kulit.
Oke. Warna Jadi nggak kulit. boleh ya, dilihat-lihat Dilihat-lihat cek dulu gitu sampai kan warnanya setengah apa jam, gitu. waduh nanti Bahaya. bahaya Oh, Pak, gitu. ibunya belum, Ah. placenta atau hari-hari belum lahir. Oke. Jadi penolong persalinan itu harus dengan cepat dan tepat tentunya. Oke. Nah, kembali ke Apgar tadi, yang pertama kita nilai adalah warna kulit. Hmm. Kita lihat warna kulit bayi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang paling baik adalah warna merah muda, kemerahan seperti itu Pak. Nah, itu adalah bagian A-nya. Kemudian yang kedua, pulse atau DJJ, denyut jantung janin. Oke. Biasanya kita lihat pernapasannya sudah kelihatan. Bayi nangis berarti pernapasannya bagus. Gitu. Kalau nggak nangis gimana? Kalau nggak nangis nanti asfiksia. Biasanya kita beri penata laksanaan yang namanya laksana taktil. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita cek kembali warna kulit, kemudian DJJ-nya, kemudian tonus otot Pak. Tonus otot ini gerakan G. Gerakannya bagaimana, tonus ototnya. Tonus otot kita nilai dari gerakan. Biasanya kita lihat dari tangan atau kaki bayi. Bayi yang baru lahir biasanya paling bergerak adalah tangan dan kaki. Tangan biasanya seperti menggapai atau Oke. kaki seperti menendang-nendang. Gitu. Nah, berarti kita nilai dengan cepat, oh bagus ini. Langsung kita lihat tonus ototnya bagus, kemudian aktivitasnya bergerak aktif. Itu apa? Activity. Nah, yang terakhir nanti R-nya respirasi, pernapasan. Pernapasan itu kita nilai dengan cepat dari cara dia menangis. Kalau menangisnya cepat berarti pernapasannya bagus. Jadi bayi baru lahir langsung kita lihat set, langsung warna kulit oke, ini oke, pernapasan oke, langsung kita letakkan di dada ibu yang dinamakan dengan IMD. Ini sensing menyusui dini. Oke. Terkait dengan Apgar, menarik sekali. Jika warnanya tidak kuning nggak, warnanya itu bukan kuning merah muda ya bagusnya. Tapi kalau warnanya itu kuning atau membiru itu gimana? Biru nanti biasanya kalau misalkan ada beberapa bagian yang biru, biasanya bayinya lemah Pak. Jadi tidak langsung menangis terus nendang-nendang, nangis kuat. Jadi dia lemah, tak berdaya. Gitu ya. Jadi lemah Pak. Nah, biasanya untuk nolong persalinan kita siapkan juga kalau ibu kan ada bed khusus buat ibu. Yes. Nah, untuk bayi biasanya ada bed kecil juga untuk bayi. Nah, kita letakkan bayi di tempat yang datar, bukan empuk ya Pak, bukan kasur. Jadi semacam meja kita alasi dengan kain. Oke. Nanti kita letakkan bayi di sana, lakukan laksana taktil untuk memicu kerja jantung. Biasanya untuk bayi normal itu ada beberapa kasus biru, tapi tidak semuanya. Waktu kita berikan laksana taktil bisa di dada, di punggung, kemudian di tangan dan di kaki, biasanya memerah Pak dan langsung menangis. Laksana taktil. Apgar. Nah, itu skala ya, Iya, skala skala. Apgar. Berarti berapa menit untuk melakukan ini checklistnya? Langsung Pak. Kalau bisa segera setelah bayi lahir kita nilai, nggak sampai 1 menit langsung kita nilai. Ini agarnya normalnya adalah 7 sampai 10. 7 sampai 10 nilainya. Iya, nilainya. Oke, 7 sampai 10 itu normal. Kalau nggak normal berarti di bawah 7. Iya. Nah, itu gimana itu kalau Kalau misalkan nilainya nanti nilainya di bawah 7, contohnya ya Pak ya, tidak menangis, kemudian badannya membiru, kemudian tonus ototnya lemah, seperti orang yang tak berdaya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah laksana taktil tadi. Kita nilai kembali setelah kita beri laksana taktil berkali-kali, nanti ternyata kok tidak ada perkembangan, langsung kita rujuk ke rumah sakit Pak. Oh. Biasanya di rumah sakit nanti ada penanganan tersendiri. Oke. Kita lihat dari kasusnya dulu. Berarti nggak boleh lama-lama ya? Nggak bisa. Kita coba-coba taktil nggak berhasil ini pakai teknik Nggak apa bisa lagi? Pak, Nggak harus bisa ya? cepat. Oke. Terutama pada bayi. Begitu. Emang tadi kekurangan oksigen itu akibatnya kedepannya apa sih? Sebenarnya kekurangan oksigen ini cukup fatal ya Pak akibatnya, karena nanti bisa menyebabkan kerusakan otak. Oh iya. Iya. Oke, saya paham. Jadi memang benar ya, dengan adanya kekurangan oksigen tadi atau disebut dengan asfiksia. Iya. Asfiksia itu memang berpotensi untuk mengakibatkan kerusakan otak pada anak, dan memang berefek ke depannya nanti mungkin anak akan mengalami kerusakan otak. Ketika kerusakan otak ini cukup fatal itu bahkan bisa menyebabkan cerebral palsy juga ya. Iya. Cerebral palsy, terus kemudian nanti hambatan mental mungkin karena kan suplai udara ke otak itu atau oksigen itu kurang. Kurang. Iya. Oke, berarti memang sangat berbahaya ya. Kedepannya berbahaya. Hmm. Makanya kalau bisa segera penanganannya sih cepat. Oke, nggak boleh ditunda-tunda. Nggak ya? boleh ditunda-tunda. Oke, baik. Selain tadi asfiksia, ada lagi nggak ini Penyakit masalah-masalah mungkin yang
Biasanya yang paling banyak ditemui di lapangan itu selain pas dari bayi baru lahir di ruang aspeksia, biasanya nanti ada yang namanya kalau dikenal penyakit kuning. Oh iya, iya. Sering dengar ya Pak ya? Sering. Itu bukan karena ibunya ngidam sering makan lempah gitu ya, bukan ya? Bukan. Ya kan kuning ya? Oh bukan juga. Nah, biasanya itu terjadi hari pertama lahir sampai hari ke-10. Oke. Biasanya normal nggak sih? ada beberapa kasus tergantung kondisi Pak. Ada beberapa kasus itu tergolong normal kalau misalkan kuningnya ini hilang dalam waktu 10 hari. Biasanya tindakan yang diberikan yang paling utama, yang paling mudah adalah memberikan ASI secara adekuat. Jadi terus-terusan. Tidak harus menunggu bayi nangis, kelaparan baru dikasih ASI, tidak. Tapi kita sebagai ibu yang harus inisiatif memberikan ASI secara adekuat itu adalah secara terus-menerus. Karena ASI ini berperan penting sebagai antibodi atau ketahanan tubuh buat si bayi itu. Nah, pertolongan kedua nanti bisa kalau misalkan masih di rumah sakit, nanti biasanya diberi terapi yang namanya fototerapi. Gimana itu? Bayinya difoto gitu? Foto itu malah selfie atau terapi? Bukan. Jadi pernah lihat Pak di ruang bayi, biasanya kan ada tempat bayi yang tertutup box, box. Nanti ada penyinaran, ada sinar, nah itu fototerapi. Kalau di rumah sakit biasanya diberi fototerapi, tergantung kasusnya, kuningnya berapa derajat biasanya dilihat dulu. Nah kalau misalkan itu bukan lampu biasa gitu ya Pak ya? Lampu apa ada ya? LED gitu. Jaraknya pun itu diukur Pak. Biasanya bukan asal-asalan ya? Bukan asal-asalan. Apalagi pakai pitromat ya? Juga bisa. Biasa-bisa nanti matanya. Dan itu matanya harus kita tutup karena tidak boleh terkena langsung ke mata bayi. Itu di rumah sakit. Tapi kalau misalkan di rumah ternyata kita lihat kuning bayinya ini masih tergolong normal, itu bisa dijemur di bawah matahari. Tapi jangan jam 12 ya Pak. Waduh. Nanti malah nanti jadi gosong ya Pak. Jadi gosong. Biasanya untuk jemur bayi itu tidak usah lama-lama. Berapa menit? Maksimal 15 sampai 20 menit. Fungsinya apa ya? Fungsinya itu untuk memberi apa ya Pak? Sinar ke bayi. Nah, itu kan bayi kuning itu terjadi akibat kadar bilirubin dalam darah bayi itu meningkat. Nah, dengan adanya pemberian ASI secara adekuat, kemudian sinar tadi itu bisa menurunkan. Oke. Nah, permasalahannya gini Kak. Kadang-kala ibu itu ingin sekali memberikan ASI, tetapi kok ASINya mampet gitu. Kan ada ya kasus-kasus yang banyak, itu ibu-ibu yang tidak mampu menyusui ini anaknya karena memang produksi susunya ASINya nggak lancar. Itu gimana Kak solusinya? Solusi yang pertama adalah sebenarnya ASI ini kan sudah terbentuk dari sananya ketika dia sudah hamil Pak. Jadi kalau misalkan memang dia belum keluar waktu persalinan, waktu melahirkan, tetap diberikan. Jadi walaupun keluar mau nggak keluar, tetap diberikan pada bayi. Karena lama-kelamaan, karena dirangsang oleh bayi, ASI itu akan keluar dengan sendirinya. Dengan faktor lain juga dilengkapi dengan nutrisi yang baik, seperti banyak konsumsi sayuran hijau, kemudian dukungan suami juga perlu Pak. Jadi karena dia merasa disayang oleh keluarga, jadi dia semangat menyusui. Dengar para suami, termasuk saya Pak. Iya. Jadi jangan cuek, suaminya cuek, nanti ibunya juga malas-malesan. Jadi harus butuh dukungan dari keluarga, terutama suami, orang-orang terdekat. Oke, menarik sekali nih. Terus kemudian ini Kak, selain itu ada, saya sering mendengar tentang BBLR, bayi berlahir rendah. Ini sering kali banyak ditemui juga di beberapa tempat persalinan. Itu gimana ya? BBLR ini biasanya terjadi karena persalinan yang kurang bulan. Dan berat gitu? Ya, hampir mirip. Berat bayinya ini di bawah 2.500 gram. Biasanya kan bayi lahir normal di atas 2.500 sampai 4.000. Sedangkan bayinya ini di bawah 2.500 tergolong kecil. Gitu. Dan biasanya pada bayi yang kurang bulan. Penyebabnya apa ya? BBLR itu bisa juga disebabkan oleh dari usia kehamilan Pak. Bisa jadi kurang nutrisi, kemudian ya paling banyak penyebabnya adalah kurang nutrisi. Berarti malnutrisi gitu ya? Iya. Tapi kan ada juga nih, sudah banyak konsumsinya, tetapi kok tidak sampai ke bayi gitu. Kan kadang-kadang gemuk ibunya. Ibunya semakin aduhai gitu kan. Tapi bayinya bukan anaknya. Jadi anaknya tetap kecil itu kenapa ya? Jadi gini Pak, sebenarnya
selama hamil kita itu butuh beberapa zat, ada kalsium, kemudian protein, karbohidrat, folat dan zat besi. Nah, kadangkala kita mengertinya adalah karbohidrat, oh saya harus banyak makan nasi. Karena kita sebagai ibu saya banyak makan nasi, padahal karbohidrat itu tidak hanya dari nasi saja, bisa kita ganti dengan kentang, bisa jadi ganti dengan hal lain lah, seperti protein bisa telur, tidak mulu-mulu telur, hal yang lain, kacang-kacangan, daging dan lain-lain, seperti folat juga, sayuran hijau. Jadi kita variasi Pak. Jangan ya makannya itu nasi ada tapi yang padang kan ini nasinya variasi. Paginya nasi goreng gitu kan, siangnya nasi godong gitu kan. Tetap variasi ya, Bu. Menurut ibunya. Dan biasanya salah kaprahnya di sana, Pak. Menurut ibu saya udah kenyang, tapi bagi bayi apakah itu cukup atau belum? Nah, itu yang menyebabkan DBRR. Itu Nisa Muda. Jadi memang harus gizi berimbang ya. Iya, harus. Makanan pun harus variatif. Baik, menarik sekali. Jadi prematur ini pun juga nanti akan berefek panjang ya ke depannya. Bahkan banyak juga prematur itu mengakibatkan ini pertumbuhan fisiknya lebih lama dibandingkan dengan anak seusianya gitu kan. Kalau misalnya anak usianya sudah tumbuh ke atas, ini masih ke samping aja enggak gitu. Jadi tumbuhnya ya segitu-gitu saja. Bahkan di usia 2 sampai atau 3 tahun ini kadang-kadang mengalami keterlambatan perkembangan. Misalnya nih lambat duduknya. Banyak Duduknya lambat gitu, nggak boleh ya terus kemudian didudukin gitu jatuh gitu karena padahal udah seusianya bisa duduk. Bahkan perlu diikat untuk duduk gitu kan. Nggak saya sering itu juga kan ya. Jadi untuk menstimulasinya memang kadang-kadang perlu cara khusus, bahkan tidak hanya duduk, cara berdirinya pun juga terlambat, kemudian berjalannya terlambat, bahkan yang juga sebagai ini mengetahui perkembangan kognisinya juga terlambat adalah kemampuan berbicaranya. Itu juga mengalami hambatan. Yang lainnya sudah bisa bercerita gitu tentang si Upin Ipin. Nah, ini masih am-am gitu. Nah, ini juga pengaruh dari prematur juga. Iya, jangka panjang. Bahkan nanti ini Kak, jadi secara emosional pun juga bermasalah. Anak-anak yang prematur itu cenderung lebih sensitif. Karena apa? Karena memang dari segi terkait dengan suara, terus kemudian dengan bentuk gerak-gerakan gitu lebih gampang terdistraksi. Sehingga anak-anak seperti ini nanti konsentrasinya mudah buyar. Itu juga ternyata ada pengaruhnya juga ke sana. Karena apa? Karena ya itu mungkin karena asupan tadi oksigen juga kurang sehingga kerja otaknya tidak secepat anak-anak yang lahir secara normal. Nah, sensitifnya ini biasanya anak ini cenderung lebih senang menyendiri juga nantinya, tetapi dia lebih mudah marah, emosional, sensitif, dan adaptasi sosialnya lebih kurang dibanding dengan anak-anak yang normal atau kelahiran pada waktunya. Itu ya, selain fisik ternyata secara psikologis juga mengalami. Oke, semakin menarik aja nih Nisa Muda diskusi kita pada siang hari ini. Terus kemudian selain BBRR ini Kak, ada lagi nggak yang dari segi bayinya? Dari segi bayi paling sering asfiksia, sama ada mitos biasanya Pak. Wah ini mitos apa? Paling sering terjadi ketika habis melahirkan, ASI pertama dibuang. Waduh, di tempat saya kok dibuang bu ASInya. Ini kan ASI basi. Karena berwarna kuning. Dan bagi ibu-ibu masyarakat biasa itu menilai bahwa itu adalah ASI basi yang harus dibuang. ASI basi berarti ASI ya kadaluarsa. Iya, kadaluarsa. Sudah expired. ASInya sudah expired. Padahal itu adalah ini ASI ya, bukan susu kota ya. Mungkin dikira warnanya kuning nggak putih, ya adalah ASI dan kadaluarsa dibuang. Padahal itu namanya adalah kolostrum dan itu paling bagus untuk bayi. Nah, sebenarnya mitos ini sudah lama dibahas Pak, ya kalau bisa dihilangkan. Tapi kadang ada beberapa masyarakat yang masih menilai bahwa ini harus dibuang, tidak harus diberi kepada bayi. Nah itu teman-teman semuanya, Nisa Muda terutama. Jadi ini ya bahwa itu adalah mitos yang membuang
ASI ASI pertamanya ya itu bagus untuk bayi Iya, berarti kan sama. ya, bukan untuk yang lain loh. Jadi memang untuk bayi jangan rebutan ya. Jadi dikasihkan ke bayinya karena Iya. apa? Karena itu mengandung ini ya kayak untuk bagus juga untuk Iya, untuk kecerdasan, untuk ketahanan tubuh. kecerdasan juga sangat berpengaruh sih. Oke, nah ini yang perlu diperhatikan. Oke, sudah banyak kita membahas tentang bayi. Sekarang saya pengen tahu nih tentang ibunya atau aktornya. Iya. Kan kelahiran ini kayak apa ya? Sesuatu yang berat ya. Melahirkan itu kan sesuatu yang berat. Bahkan di melahirkan ini disebut sebagai labor atau kerja. Iya. Jadi kan memang kerja yang sangat berat bagi seorang perempuan ya. Jadinya memang harus ini apalagi kamu laki-laki nih yang sering juga mengusik wanita-wanita. Jadi tolonglah bahwa memang melahirkan itu adalah sesuatu yang berat. Iya. Bahkan dalam Rasulullah itu juga siapa yang harus dihormati itu adalah ibumu dan ibumu. Jadi 3 kali. Kenapa? Karena memang beratnya berasal dari kata labor atau kerja. Jadi kerja yang sangat luar biasa melahirkan teman-teman semuanya di dunia ini, karena tidak hanya secara fisik tapi mempertaruhkan nyawa ya. Iya. Dan harus berjuang. Nah, saya tertarik atau saya ketika proses kelahiran ini bapaknya gimana gitu. Nah, peran orang terdekatnya seperti apa? Yang pengalaman kayak ini yang sudah itu gimana peran ini? Banyak Pak, yang aneh-aneh ada. Woy. Ya, untuk peran suami apalagi, dan orang-orang terdekat tentunya ya Pak, tidak hanya suami, ya bisa juga orang tua, itu sangat berperan penting karena ini mendukung emosional ibu. Jadi kalau misalkan perasaannya senang, ya dia semangat. Oke. Walaupun dia merasakan sakit, tapi Betul. dengan adanya dukungan dari suami, orang-orang tersayang, insya Allah rasa sakit itu bisa dihilangkan. Ya bagi dia tidak seberapa, ini saya melahirkan anak saya, karena dia semangat. Jadi dukungannya sangat penting. Yes. Nah, dukungannya ya sebenarnya tidak sesusah itu ya Pak, ya hanya mendampingi dan memberi support. Ya. Tapi yang terjadi dalam pendampingan ini ada banyak cerita nih di balik layar kan banyak pasti Pak, kan. banyak Pak. Ada beberapa kasus yang pernah saya temui dari pengalaman. Ada suami yang takut dengan darah. Nah, ini. Jangankan nunggu suaminya istrinya melahirkan, masuk ruangan bersalin aja nggak berani Pak. Oh gitu. Jangan-jangan anaknya lahir belum darah lari. Lari. Wah. Ini. Ada Pak, kemarin saya ketemu di klinik, salah satu klinik tempat saya dulu. Jadi ini kan ada bed ya Pak ya untuk ibu bersalin. Ya memang kita minta untuk ditunggu oleh orang-orang terdekat ya, karena memang dia hanya dengan suami cuma berdua, jadi otomatis suaminya masuk kan. Dia nggak berani sama darah Pak, tapi mungkin ya udahlah kasihan sama istrinya, dia tetap di ruangan, tetapi dia ngumpet di bawah bed Pak. Oh gitu. Jadi ya Allah, tapi tetap dia support istrinya walaupun takut. Betul. Saya jadi ingat kelahiran anak pertama saya dulu. Saya berapa ya ini? Saya menunggu selama 15 jam. 15 Dan jam. tidak boleh kemana-mana. Mau pipis saja izin pipis di kamar mandi kayak ini. Kayak apa? Kalau misalnya mahasiswa atau siswa mau ke luar izin pipis gitu, Iya, pasti izin dia. Pak, ya angkat tangan itu saya udah angkat tangan gitu, udah diizinin sama istri karena udah sini terus disuruh ngelus-elus lah atau Iya. pegang tangannya, itu memang luar biasa perjalanan 15 jam anak 15 pertama jam, Pak. itu 15 jam lahir dan apa ya support di sana memang luar biasa dan aduh ternyata memang berat sekali benar-benar kerja yang sangat berat kemudian pada banyak. Jadi dinamikanya itu sangat luar biasa. Awalnya tetap strong itu masih bisa bercerita-cerita. Pembukaan 1, 2 itu masih. Iya, tapi sudah mulai itu kebetulan anak pertama saya itu harus di pacu pakai infus ya karena Iya. pembukanya lama gitu kan. Nah, sudah mulai kontraksi. Nah, di tengah-tengah kontraksi itu saya mau menyerah. Nah, itu Pak. Itu yang sering terjadi. Iya. Saya mau menyerah, udahlah nyesel aja itu kan udah. Yang membuat saya aduh nggak punya hati itu apa ya, hati saya seolah-olah terbang gitu gini. Jadi istri saya sebelum melahirkan itu pamit, bisa bayangkan ya, pamit itu minta maaf semua kesalahannya kayak gitu. Nah, karena berat sekali minta maaf kesalahan-kesalahannya, terus kemudian nanti kalau misalnya dia tidak sanggup maka dia rawat anaknya. Jadi memang luar biasa dan
Dan itu yang ya terjadi, dan alhamdulillah saya tetap harus support terus, dan alhamdulillah nah saya lahir setelah 15 jam berjuang, tepat jam 15 lebih 15 di apa ya, kalau ini tanggal 11 Zulhijjah apa ya, jadi pas lebaran haji. Lebaran haji. Berarti lahirnya normal ya Pak? Iya, alhamdulillah yang pertama pas dilahirkan secara normal. Tapi yang mau personel luar biasa. Ya benar. Ya, perjuangan seorang ibu. Iya, dan suami harus mensupport, ya, orang-orang terdekat harus support. Oke, nah tentunya dalam perjalanannya ini juga seorang istri itu sering mengalami apa ya, perasaan cemas, kalau istilahnya baby blues. Baby blues. Nah, ya. Itu gimana ya? Itu biasanya terjadi setelah melahirkan, pada hari pertama melahirkan sampai 14 hari Pak, jadi 2 minggu. Nah, support tadi dari suami ataupun keluarga itu tidak hanya di ruang bersalin, tidak setelah lahir ya sudah saya sudah support, ya sudah selesai itu saya tidak tanggung jawab lagi, tidak seperti itu. Support tetap dilakukan sampai kalau bisa ya selamanya, tapi yang paling penting adalah 14 hari pertama. Nah, biasanya apalagi ya Pak, banyak faktor yang memicu, mengapa seorang ibu ini merasa khawatir, cemas. Kadang mereka merasakan, aduh saya ini bisa nggak ya merawat bayi saya. Betul sekali. Hampir keseluruhan ibu itu merasakan hal seperti itu. Apalagi ibu dengan kelahiran anak pertama ya. Iya, paling sering pada anak pertama. Lihat bayi aja, aduh saya bisa nggak ya merawat bayi. Betul, dan nangis sendiri. Dan nangis sendiri Pak, betul, nangis sendiri, sedih ya. Kadang nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, nangis sendiri. Kamu ngapain sih? Kamu kan selaku laki kan malah bingung sendiri. Malah bingung sendiri. Sebenarnya itu ada sebabnya Pak, bukan serta-merta karena wanita baperan, tidak. Jadi waktu persalinan itu kan ada beberapa hormon yang terganggu. Contohnya adalah hormon progesteron. Dia akan turun drastis, kemudian hormon kortisol. Kortisol ini adalah hormon yang bisa menaikkan rasa stres. Nah, itu tinggi naik. Nah, karena goncangan dua hormon inilah, maka timbullah rasa sedih yang tiba-tiba nangis lah, tiba-tiba tidak nafsu makan, kemudian tiba-tiba juga tidak percaya diri, terjadi itu. Oh, betul sekali. Betul sekali. Jadi setiap tengah malam anak saya pertama itu nangis, dan ketika istri saya menggendong itu kayak melempar. Nah, iya Pak, betul. Jadi bukan hanya sekedar menggendong gitu, kayak ini, kayak naik kura-kura apa? Oh, jungkir balik kan gitu. Saya suami ya kan shock ya. Nah, ini peran suami juga sangat penting ketika istri mengalami hal tersebut. Jangan menyalahkan istri, tetapi mengambil alih untuk menggendong istrinya, salah. Menggendong bayinya, terus kemudian dina hubungan dengan bagus. Karena itu tidak sadar. Iya, mereka tidak sadar. Ya bawaannya seperti itu karena pengaruh hormon salah satunya. Terbesar itu hormon. Betul. Bahkan itu bisa menyebabkan ini ya, depresi postpartum. Bisa. Jadi normal kalau misalkan baby blues itu terjadi 14 hari pertama. Nah, untuk depresi ini lebih mengarah ke fisik Pak. Kalau baby blues itu kan perasaan cemas, kayak takut, tidak nafsu makan dan lain-lain. Sedangkan depresi ini berlangsung lebih dari 14 hari. Tambah marah, kemudian bahkan lihat bayinya sendiri pun dia sudah tidak mau. Nah, ini depresi tingkat tinggi, bahkan dia mau menyakiti dirinya sendiri. Sudahlah, saya sudah tidak berguna, mau bunuh diri, bisa jadi melukai diri sendiri, seperti itu depresi. Betul, ini yang kadang-kadang lingkungan belum paham ya. Iya. Jadi yang tahu hanya fisik, itu sehat-sehat saja. Iya, kalau kita lihat kan nggak ada masalah. Lahir gitu kan, pranatal. Terus kemudian yang penting adalah dukungan dari pasangan dan juga orang-orang terdekat terhadap ibu, supaya ibu dan bayinya itu sehat dan mengalami atau berkembang maksimal sesuai dengan usia perkembangan. Begitu ya kayak ini. Oke, begitu Unisa Muda. Jadi diskusi kita hari ini tentang permasalahan bayi baru lahir dan juga ibu pasca melahirkan, saya kira sudah sangat banyak sekali. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Salam semangat selalu Unisa Muda, dan sampai ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih, saya Komarudin dan Yeni Yulianti di Sikomar
berbagi kisah, memanen hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.